Kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur bagi Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga pada saat ini oleh kasih-Mu Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat-tempat yang berbeda, tapi kami boleh mengikuti ibadah kami dengan sukacita. Tuhan, bukalah mata rohani kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kaum ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kita bersyukur walaupun sudah lebih daripada 6 bulan kita tidak bisa bertemu secara fisik lewat ibadah kebaktian Ibu Maria. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan yang tetap boleh kita nikmati, kita boleh mengikuti ibadah secara virtual. Dan itu tidak mengurangi sukacita kita. Karena kita juga tetap boleh bertemu di dalam doa-doa kita. Kaum ibu yang terkasih, hari ini topik kita adalah berbicara tentang manusia rohani. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami dan kita juga sudah memahami tentunya bahwa Tuhan menciptakan kita bukan saja hanya fisik saja. Tetapi Tuhan juga menjadikan kita adalah manusia rohani. Dan ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, waktu Adam dan Hawa, waktu Adam khususnya dibentuk dari tanah, dan kemudian ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada dia, maka Adam menjadi makhluk yang hidup. Kata yang dipakai kata nefesi yang disebutkan itu artinya Allah memberikan nafas kepada manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan di dalam itu manusia itu menjadi memiliki sesuatu hal yang disebut dengan roh di dalam dirinya sehingga dia menjadi hidup. Roh inilah yang membuat kita bisa menjalin relasi dengan Tuhan yang adalah roh. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan itu serupa dengan gambarnya, serupa dengan gambar dia. Dengan demikian manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Dan kemudian di ayat yang ke-31 dikatakan bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Artinya segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu begitu baik, begitu sempurna. Dan kesempurnaan manusia itu ditandai dengan adanya manusia memiliki yang namanya tubuh, kemudian jiwa, rohnya. Unsur roh yang ada pada manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam hidup manusia. Dan kepentingan roh di dalam diri manusia adalah sebagai bagian yang tadi saya katakan itu, sehingga kita mampu menjalin relasi dengan Tuhan kita, dengan Sang Pencipta kita. Tetapi kaum ibu yang terkasih, setelah manusia pertama Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, melakukan dosa itu, maka roh manusia menjadi disebut adalah mati karena sudah tercemar oleh dosa. Manusia mengalami yang namanya total depravity atau kerusakan secara menyeluruh di dalam hidupnya. Walaupun itu tidak menghilangkan secara keseluruhan karakter atau sifat manusia. Misalnya manusia masih bisa berbuat baik, ya. Tetapi secara umumnya manusia itu sudah mengalami yang namanya
kerusakan total, kecenderungan hati kita adalah untuk memberontak kepada Tuhan, untuk melawan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, Allah berjanji untuk memperbarui roh manusia dengan jalan apa? Mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 kita melihat bahwa janji itu diberikan oleh Tuhan dan digenapi akhirnya di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia dan kemudian dia melakukan karya keselamatan dan pengorbanan di atas kayu salib. Yesus mati menanggung hukuman dosa manusia. Dan ketika Kristus bangkit, kebangkitan itu memberikan harapan bagi kita orang yang percaya bahwa kelak kita akan diselamatkan oleh Allah. Bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus itulah yang membuat akhirnya roh kita dipulihkan kembali. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, roh itu mati. Tetapi kemudian oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, maka roh kita itu dihidupkan kembali waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kaum ibu yang terkasih, sesungguhnya kalau kita memperhatikan termasuk dari nats yang sudah kita baca tadi di dalam 1 Korintus itu, Alkitab sebenarnya paling tidak kalau di dalam nats yang kita baca itu tadi ada 2 jenis manusia disebutkan di sana. Tetapi di dalam bagian Alkitab nanti kalau kita memperhatikan paling tidak sesungguhnya ada 3 istilah yang dipakai di dalam Alkitab di dalam kaitan dengan manusia, sifat dan natur manusia sebagai gambar rupa Allah. Yang pertama itu manusia yang disebut manusia psikos atau manusia alamiah, psikos antropos. Kemudian yang kedua itu adalah manusia sarkikos, manusia duniawi. Dan yang ketiga adalah manusia pneumatikos, yaitu manusia rohania. Kaum ibu yang terkasih, apa yang dimaksud dengan manusia psikos itu atau manusia alamiah itu? Manusia alamiah adalah manusia yang hidupnya ada pada level kemampuan yang disebut dengan apa? Dengan dia berada di dalam hal yang sudah jatuh di dalam dosa. Dia tidak menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, tidak menerima hal-hal yang berasal dari Roh Allah, karena bagi mereka tidak menerima hal-hal yang berasal dari Roh Allah karena bagi mereka hal-hal itu adalah suatu kebodohan dan mereka tidak dapat memahaminya sebab hal-hal tersebut hanya bisa dinilai secara rohani. Itu yang dibaca di dalam kita baca tadi di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14 itu. Mereka tidak hidup seturut dengan Roh Allah sehingga disebut apa? Bersifat duniawi. Yakni sifat duniawi itu adalah menuruti hawa nafsu dan keinginan daging saja menjadi pemecah belah karena mereka tidak memiliki yang namanya Roh Allah di dalam dirinya. Kalau kita membaca nanti itu di dalam Yudas 1 ayat 18 sampai dengan 19 itu mereka tidak memiliki Roh Allah di dalam dirinya dan kemudian hikmat yang mereka gunakan adalah hikmat dari hidup pada dunia ini. Mereka dikuasai oleh nafsu, kemudian mereka mempergunakan hikmat dari nafsu dan setan-setan. Kita bisa membaca itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-15. Dan hikmat yang mereka gunakan itu adalah kebodohan bagi Allah. Sebab kenapa Tuhan atau kenapa Paulus menyebutkan itu di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 19, kemudian 1 Korintus pasal 1 ayat 20 sebagai kebodohan bagi Allah. Kenapa? Karena mereka menolak Kristus yang adalah kekuatan dan hikmat daripada Allah. Mereka menolak inilah yang menyebabkan mereka tidak menerima hal-hal yang bersifat rohani. Hati mereka, keinginan mereka itu menolak Kristus dan menganggap bahwa Kristus itu adalah suatu kebodohan dan bukan hikmat yang berasal dari Allah. Mereka tidak bisa mengerti firman Allah. Mereka yang menolak Kristus adalah ibarat orang sehat yang berdosa. Nah, manusia psikos ini harus dilahirkan kembali dalam Kristus menjadi manusia yang baru. Manusia alamiah ini
bertolak belakang dengan manusia rohani. Kenapa? Karena manusia rohani adalah manusia yang batiniahnya hidup pada level apa? Anugerah, yakni senantiasa Tuhan berikan kepada mereka kasih, Tuhan berikan kepada mereka energi ilahi, dan akhirnya mereka mengalami proses pengudusan secara terus-menerus sampai mencapai keserupaan seperti Kristus. Jadi manusia rohania adalah manusia ciptaan baru dalam Kristus. Sedangkan manusia alamiah adalah manusia yang hidupnya belum dilahirbarukan. Mereka masih hidup di dalam dosa. Dan akhirnya mereka dikuasai oleh apa? Yang namanya kedagingan, hawa nafsu, dan dosa itu yang masih menguasai. Manusia alamiah akan menjadi manusia sarkikos atau manusia daging. Manusia sarkikos atau manusia yang hidup di dalam kedagingan itu adalah mereka yang ada pada level kedagingan. Artinya apa? Masih juga dikuasai oleh nafsu dan dosa. Itu yang kedua yang kita lihat itu manusia duniawi atau manusia sarkikos itu. Sarkikos antropos atau manusia duniawi adalah manusia kedagingan yang hidupnya ada pada level kedagingan, yaitu yang saya sebutkan itu tadi, dikuasai oleh nafsu dan dosa. Walaupun sudah percaya kepada Kristus, tetapi dosa masih menguasai, kedagingan masih menguasai dirinya. Masih bayi di dalam Kristus, tidak bisa memakan makanan yang keras, sehingga kelakuan mereka seperti anak kecil yang gampang iri hati, timbul perselisihan, perpecahan, tetapi sudah hidup di dalam menjadi orang Kristen. Kadangkala terlibat di dalam pelayanan, tapi begitu disinggung sedikit langsung meledak. Orang-orang seperti ini adalah manusia sarkikos atau manusia yang penuh dengan kedagingan, belum bisa menguasai dirinya, masih dikuasai oleh kedagingan mereka walaupun sudah percaya kepada Kristus. Sehingga orang-orang yang begini yang kadangkala menjadi merusak pelayanan karena terlalu gampang sakit hati, gampang iri hati, menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Dan manusia sarkikos ini atau manusia duniawi ini adalah orang yang percaya namun masih hidup di bawah dosa, yang masih hidup menuruti hawa nafsu dagingnya, jadi tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi sudah percaya, mengaku percaya kepada Kristus. Jadi orang yang sebenarnya kalau kita perhatikan orang yang tidak menerima Roh Allah, maka mereka pasti tidak akan bisa memahami atau mengerti hikmat daripada Allah. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di ayat 14 di dalam 1 Korintus pasal yang kedua itu, ungkapan manusia duniawi itu sebenarnya kalau kita perhatikan tadi di dalam itu adalah ungkapan manusia sebagai manusia alamiah, yaitu manusia yang tidak rohani atau yang tidak memiliki Roh Allah disebutkan di sana. Mereka bukan hanya terus-menerus tidak menerima, tetapi mereka juga tidak dapat mengetahui. Hal itu berarti bahwa mereka tidak memiliki kemauan maupun kemampuan untuk apa? Menerima Injil. Sudah diberitakan Injil bagi mereka, tapi mereka membutakan matanya, bahkan telinganya tidak mau mendengarkan, hatinya tidak mau berubah. Mengapa mereka bersikap demikian? Paling tidak sesungguhnya ada dua alasan. Karena pertama, kalau kita perhatikan tadi di ayat 14 itu disebut adalah salib adalah mereka anggap sebagai satu kebodohan. Kematian Kristus itu mereka anggap sebagai satu kebodohan. Kenapa? Karena filsafat di dalam dunia ini memang menurut pemikiran filsafat daripada dunia ini, seseorang yang mati di kayu salib tidak mungkin menjadi juru selamat. Karena orang yang disalibkan itu adalah orang yang paling berdosa di masa itu. Maka konsepnya orang yang disalibkan itu tidak mungkin menjadi juru selamat orang berdosa. Karena orang yang disalib adalah orang yang paling berdosa. Selain itu Allah tidak mungkin menjadi manusia lalu mengalami kematian dengan cara seperti itu. Alasan-alasan yang mereka buat, ada juga alasan karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, cara berpikir alamiah atau duniai pasti tidak akan mampu memahami hal-hal rohani. Maka manusia duniawi adalah orang yang belum
mengalami sesungguhnya perubahan di dalam hidupnya. Walaupun nanti kita bisa melihat mereka mengatakan sudah menerima Kristus, tapi kalau saya mengatakan seharusnya orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, maka hidupnya pasti akan mengalami perubahan. Tetapi kadangkala manusia duniawi itu dipersamakan dengan manusia alamiah itu tadi, artinya belum juga di dalam Kristus. Mereka masih diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsunya, mereka berada di dalam kuasa si jahat. Itu sebabnya disebutkan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Maksud saya adalah di dalam pembagian yang kedua, manusia alamiah dan manusia duniawi ini memang kadang-kala dipersamakan, tetapi tadi saya membedakan itu. Manusia alamiah itu adalah manusia yang masih berada di dalam hawa nafsu, dosa itu, dan manusia duniawi itu saya katakan tadi adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus tapi masih berada di dalam level yang belum mau beranjak daripada bayi rohani, sudah ada di dalam Tuhan tetapi mereka masih dikuasai oleh hawa nafsu dan dosa mereka. Makanya kadangkala manusia duniawi ini disamakan dengan manusia alamiah. Kenapa? Karena masih dikuasai oleh dosa, masih mengandalkan hawa nafsunya. Itu yang menyebabkan memang di dalam khusus secara khusus ayat 14 itu tadi, manusia duniawi itu dipersamakan dengan manusia alamiah itu. Yang ketiga, sesuai dengan topik kita hari ini adalah manusia pneumatikos atau manusia rohani. Kalau kita belajar misalnya dari seorang janda yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dari persembahan yang diberikannya, yang tidak ada lagi uangnya tapi dia memberikan persembahan itu, kemudian kita melihat bahwa itu adalah mengaplikasikan seluruh kasih Allah, seluruh kasihnya kepada Allah dengan apa? Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Makanya kalau kita perhatikan menurut Rasul Paulus, dia telah menjadi manusia pneumatikos. Manusia pneumatikos atau manusia batinia atau manusia rohani adalah manusia yang hidup pada level anugerah, yakni senantiasa Tuhan memberikan kekuatan bagi dia dan dia pun mau mengalami proses pengudusan yang terus-menerus di dalam hidupnya sehingga akhirnya mencapai keserupaan dengan Kristus. Manusia rohani adalah mereka yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Jadi ketika seseorang dengan iman menerima keselamatan yang disediakan melalui Kristus Yesus, saat itu ia mengalami kelahiran baru dan hidup sebagai manusia rohani. Di ayat di dalam Yehezkel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Maka sebagai manusia rohani, ia akan senantiasa berpikiran rohani. Itu adalah suatu hal yang otomatis pasti. Jadi manusia rohani itu pasti pemikirannya, tindakannya adalah sesuatu yang rohani. Memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani. Karena mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi segala sesuatu itu dia selalu melihat dari sudut pandang rohani. Sehingga ketika dia mengalami suatu peristiwa di dalam hidup, misalnya sakit penyakit, kecelakaan, COVID-19, memandang semua itu dari sudut pandang rohani. Misalnya COVID-19, dari mana kita bisa memandang itu dari sudut rohani sebagai orang rohani? Anggap saja atau kita pandang bahwa itu adalah peringatan Tuhan bagi kita. Supaya kita mempersiapkan diri. Karena apa yang kita lihat sekarang ini ya kan, tidak ada obat, tidak ada harapan kadangkala bagi orang yang kena dengan itu. Tetapi syukur kepada Tuhan banyak juga yang sembuh. Tetapi itu memperingatkan kita supaya apa? Bahwa ternyata dengan berhadapan dengan virus yang sangat kecil, yang saking kecil yang gak bisa kita lihat, kita gak mampu berbuat apa-apa. Maka kita hanya
bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau ada yang kena, kita hanya tinggal berdoa. Kenapa? Karena obatnya nggak bisa dilakukan. Hanya imun kita yang melawan itu di dalam, dan tentunya Tuhan. Karena kalau sudah waktunya kita harus berangkat dari dunia ini, bisa saja karena COVID, bisa saja bukan karena COVID. Tetapi yang penting di sana kita memandang dari sudut rohani bahwa itu adalah peringatan Tuhan bagi kita manusia, supaya kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena berhadapan dengan virus yang sangat kecil pun kita sesungguhnya nggak mampu, kita sesungguhnya lemah sekali. Jadi menilai segala sesuatu dari sudut pandang rohani itu adalah manusia rohani. Senantiasa berpikiran rohani. Memandang segala sesuatu dari sudut pandang rohani. Kenapa? Karena mau tunduk di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Jadi langkah awal bagi setiap orang untuk dapat masuk ke dalam dimensi baru sebagai manusia rohani adalah apa? Yang pertama itu tadi apa? Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, meninggalkan dosa-dosa kita, hidup di bawah tuntunan daripada Roh Kudus. Maka pneumatikos anthropos itu atau manusia rohani ini adalah yang menerima dan memahami hal-hal yang berasal daripada Roh Allah, menilai segala sesuatu, memiliki pikiran Kristus. Itu yang dibahas oleh Paulus di dalam nats yang kita baca itu tadi, di dalam 1 Korintus pasal 2 dari ayat 14 sampai dengan ayat yang 16 itu. Jadi orang-orang manusia rohani itu adalah mereka dewasa di dalam Kristus, memimpin orang pada kebenaran dan saling menanggung beban, memenuhi hukum Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Hidup di bawah kasih karunia Allah yaitu hidupnya, tubuh, jiwa, rohnya itu dihidupi dari energi ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus melalui doa-doa kita, sehingga akhirnya iman yang merupakan hasil kerja roh, jiwa, dan tubuh itu menjadi hidup oleh energi ilahi di dalam wujud perbuatan baik sesuai dengan kebenaran Allah. Inilah artinya kita tidak lagi hidup dikuasai oleh nafsu, tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh apa? Oleh kasih karunia. Maka Roh Kudus yang menuntun pikiran kita, Roh Kudus yang menuntun kita berkata-kata, sehingga segala sesuatu aspek di dalam kehidupan kita ini benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Maka wujud konkretnya adalah mempersembahkan apa? Mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita ini kepada Allah. Untuk apa? Untuk dipakai sebagai alat anugerahnya. Untuk dipakai melakukan kebenaran Allah. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ya, yang dikatakan bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mereka itu milikmu dan mereka telah menuruti firman-Mu. Mereka masih hidup di dalam dunia tetapi mereka bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi siapakah manusia rohani? Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-17 itu, sesungguhnya manusia rohani adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang berdosa untuk memasuki persekutuan dengan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian apa? Diutus ke dalam dunia ini untuk menceritakan, memberitahukan, menyaksikan karya kasih daripada Kristus yang sudah kita terima dan kita persaksikan itu ke dalam dunia dengan memelihara kehidupan yang kudus sesuai dengan kebenaran daripada firman Allah. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di akhir ayat 16, Paulus menegaskan bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Jadi penggunaan sebutan Kristus ini sangat menarik. Karena apa? Karena berbicara tentang pikiran Allah yang hanya bisa diketahui oleh Roh Allah. Maka di ayat 16 itu Paulus mengutip dari Yesaya 40 ayat 13 yang menyebutkan memakai sebutan pikiran Tuhan. Sedangkan di dalam teks Ibraninya disebutkan adalah Roh Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sesungguhnya bahwa pikiran Kristus atau Roh Tuhan itu diberikan bagi kita.
itu adalah manusia-manusia rohani. Nah, bagaimana cara membangun? Tadi saya sudah katakan langkah awal, langkah pertama itu adalah kita harus meninggalkan dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka itu adalah langkah awal untuk menjadi manusia rohani. Tadi saya sudah sebutkan di awal akibat daripada dosa itu, maka kita menjadi manusia yang berdosa, manusia duniawi, manusia alamiah itu menjadi, dan kita akan berangkat dari sana menjadi manusia rohani kalau sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Nah, di dalam Alkitab kita melihat misalnya salah satu tokoh Alkitab yaitu Daniel. Dia kalau kita perhatikan menjadi seorang yang membangun manusia atau membangun rohania, menjadi manusia rohani. Ada beberapa hal kalau kita membaca itu di dalam kitab Daniel nanti, misalnya di dalam pasal yang pertama itu kalau kita membaca, kita melihat sesungguhnya bahwa apa yang dialami atau apa yang terjadi kepada Daniel itu menjadi membangun dia menjadi manusia rohani. Yang pertama kita lihat misalnya kalau kita baca di dalam ayat Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel itu memiliki komitmen yang teguh kepada Tuhan. Dia berkata tapan hati tidak menajiskan dirinya dengan apa? Makanan daripada raja. Dikisahkan tentang bagaimana seorang komitmen daripada seorang Daniel kepada Tuhan. Daniel itu tidak mau menajiskan dirinya. Dia memiliki komitmen yang teguh kepada Tuhan yang ditandai dengan apa? Tidak mau menodai hidupnya dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Daniel mengambil keputusan bagi dirinya untuk apa? Untuk hidup berdasarkan nilai ajaran daripada firman Tuhan. Bagi dia tidak ada cara lain menjadi manusia rohani kecuali dengan memiliki komitmen teguh kepada Tuhan. Orang yang memiliki ketetapan hati adalah orang yang memiliki roh dari Tuhan dan itu dimulai dari sikap hidup untuk apa? Hidup di dalam kekudusan. Mengapa banyak orang Kristen akhirnya tidak bisa menjadi manusia rohani yang kuat diterpa oleh berbagai persoalan, masalah? Karena kehidupannya banyak kompromi dengan dunia ini. Dan gak memiliki ketetapan hati untuk tetap hidup kudus di dalam segala sesuatu persoalan yang dihadapi di dalam dunia. Padahal kalau kita perhatikan nanti lihat Daniel itu statusnya pada waktu itu adalah bukan sebagai tamu raja tetapi sesungguhnya adalah orang yang sebagai budak karena mereka kan sedang berada di dalam pembuangan pada waktu itu. Tetapi seorang Daniel itu bisa mempertahankan identitasnya sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah dunia. Bagaimana dengan sikap hati kita di tengah dunia di mana kita hidup saat ini? Siapkah kita mempertahankan identitas kita di tengah dunia ini? Yang kedua kita perhatikan dari hidup daripada Daniel adalah dia memiliki persekutuan yang baik dengan sesama orang percaya. Jadi Daniel itu tidak sendirian memang. Dia membutuhkan teman di dalam membangun manusia roh itu. Jadi dia berteman dengan orang-orang yang memang siap membangun dia. Itu sebabnya kita perhatikan bahwa Daniel memiliki teman-teman yang memiliki komitmen yang sama untuk apa? Untuk tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan, berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita lihat nanti bahwa mereka itu saling mendukung di dalam menghadapi persoalan, tantangan. Ini yang membuat akhirnya kalau kita perhatikan ketika raja mengancam akan membunuh mereka karena mereka berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat nanti dari seluruh kehidupan mereka, fakta di dalam Alkitab bahwa komunitas mereka, komitmen mereka bersama-sama sebagai orang-orang yang hidup di dalam pembuangan, mereka itu tetap berkomitmen, tidak kompromi dengan dunia, sehingga akhirnya manusia rohani itu terbentuk di dalam diri mereka. Maka dengan siapa kita berteman? Karena lingkungan, teman-teman kita itu akan mempengaruhi kita. Apakah kita bisa tetap bertahan, tidak kompromi dengan dosa? Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sukanya menggosip, maka lambat laun kita akan menjadi orang yang menggosip. Itu pasti itu. Maka dengan siapa kita?
Jadi kalau dari pagi sampai sore kerjanya menggosip saja, maka susah bagi kita untuk menjadi manusia rohani. Karena kita akan membicarakan orang. Maka tidak usah berteman dengan orang-orang seperti itu. Bolehlah kita misalnya bercengkrama sebentar, tetapi kalau terus-menerus bersama-sama dengan mereka, maka lama-lama kita tidak akan bisa mencapai level sebagai manusia rohani itu. Yang ketiga kita lihat daripada kehidupan daripada seorang Daniel adalah dia punya kehidupan doa yang konsisten. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 itu kita perhatikan di sana Daniel itu memiliki kehidupan doa yang konsisten, berkesinambungan meskipun banyak kesibukan yang harus dijalaninya di istana Babel itu, tetapi kita perhatikan di dalam kitab Daniel bahwa seorang Daniel itu konsisten di dalam doanya. Di dalam Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang itu bergegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Jadi rahasia di dalam membangun manusia roh itu yaitu dengan berdoa secara rutin. Meskipun situasi tidak baik atau membahayakan, lihat Daniel. Dia tetap berdoa. Kita bisa mengetahui seseorang memiliki roh yang dia manusia rohani bukan pada saat segala sesuatu lancar atau ketika kita berada di dalam ibadah, ketika kita bersama-sama teman kita beribadah, PA, kelompok kecil, ketika di mimbar. Tetapi ketika kita menghadapi bahaya, apakah kita tetap bertahan di dalam iman? Atau di dalam doanya? Atau apakah melarikan diri, kecewa kepada Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah manusia roh kita ini sudah dibangun terus-menerus? Pada saat kita menghadapi tantangan, apa yang akan kita lakukan? Jadi mari kita evaluasi kondisi kerohanian kita masing-masing. Jadi setelah melihat daripada kehidupan Daniel itu, ketiga hal itu, hal mana yang harus kita perbaiki? Apakah kita berkomitmen untuk tetap hidup kudus? Apakah kita berteman dengan orang-orang yang memang kerjanya tidak benar, menggosip, melakukan perbuatan dosa? Atau hal mana yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita? Mari kita mengevaluasi diri kita. Jadi menjadi manusia rohani adalah manusia yang menerima karya penyelamatan daripada Yesus Kristus dan yang seumur hidupnya terus-menerus belajar kepada Kristus sehingga semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus, disempurnakan. Yang Yesus itu adalah gambar Allah, maka dialah yang menjadi patron kita. Kita akan semakin serupa karena selama hidup di dalam dunia ini, perhatikan, Yesus adalah manusia rohani yang melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan belajar dari Yesus, maka sebagai umat tebusannya kita dapat mengetahui seperti apa pola hidup surgawi itu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mempraktekkan pola hidup surgawi itu di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Biarlah kita terus-menerus memperbaharui hidup kita. Kita manusia rohani. Kita memang masih berada di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam diri kita. Kita adalah manusia rohani yang akan terus bergerak menjadi sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kau sudah boleh hadir menyatakan diri bagi kami pada saat ini. Diberkatilah kiranya hidup dan kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Orang-orang menjadi manusia rohani yang tidak mengandalkan hawa nafsu pemikiran kami, yang tidak mengandalkan manusia duniawi, tetapi kami mengandalkan Roh Kudus yang akan menuntun kami di dalam menjalani seluruh kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Berkatilah setiap ibu yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini, yang boleh mengikuti ibadah secara virtual, dimanapun kami berada, di dalam pergumulan persoalan hidup kami. Ajari kami untuk terus memohon kepada Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak kompromi dengan dunia ini, sekalipun berat persoalan pergumulan yang kami hadapi.
Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami yakin dan percaya tangan pengasihan Tuhan tetap akan boleh menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami. Termulialah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh-sungguh berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.